Hai semuanya, berjumpa kembali dengan Dongeng Film. Kali ini Dongeng Film akan membahas sebuah film yang berjudul Demon Empire. Film ini dirilis pada tahun 2006 silam. Film ini berlatar belakang pada akhir masa dinasti Silla di Korea. Banyak kekacauan yang terjadi karena pemerintahan yang korup. Banyak iblis yang berkeliaran di dunia manusia. Film ini berkisah tentang Yi Guok, seorang mantan ketua organisasi pembasmi iblis. Pada suatu malam, ia tertidur di dalam kuil tua. Ketika terbangun, dia sudah ada di surga tengah. Saat itu di surga, sedang ada pemberontakan, dan ternyata yang memberontak adalah teman-temannya ketika dia masih menjadi ketua organisasi pembasmi iblis. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk, langsung saja kita masuk ke cerita selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang diikat di tiang kayu. Gadis ini akan dikorbankan kepada para iblis. Tiba-tiba ada seorang pria yang menolongnya. Pria ini bertarung dengan iblis yang akan memakan gadis tersebut. Pria tersebut dengan mudah dapat mengalahkan para iblis. Ternyata pria ini disewa oleh penduduk desa untuk melawan para iblis. Karena pria tersebut adalah seorang pemburu iblis. Pria ini bernama Yi Guok. Namun penduduk desa mengkhianatinya. Ternyata Yi Guok ini buronan kerajaan. Ada hadiah besar untuk menangkapnya. Para penduduk desa ingin menangkapnya. Yi Guok berhasil melarikan diri. Dia menuju ke hutan. Dia masuk ke sebuah kuil tua. Dia tertidur di sana. Ketika terbangun, dia terkejut. Dia sudah berada di suatu tempat yang asing baginya. Banyak orang-orang, namun dengan tatapan kosong. Yi Guok kemudian bertanya kepada salah satu dari orang-orang ini, "Tempat apa ini?" Orang-orang tersebut mengatakan, "Ini adalah surga tengah. Rohmu akan tinggal di sini selama 49 hari hingga waktu reinkarnasi." Yi Guok tak percaya kalau dia sudah mati. Orang tersebut kemudian mengajak Yi Guok mengantri untuk mandi. Orang tersebut sempat terkejut karena Yi Guok tak mempunyai tanda pengenal dari malaikat maut. Seorang malaikat memeriksa catatan kematian. Ternyata nama Yi Guok tak ada di sana. Ternyata Yi Guok ini masih hidup. Dia adalah manusia, bukan roh. Malaikat pun kebingungan. Kenapa manusia bisa sampai di surga tengah? Tiba-tiba datang prajurit malaikat. Mereka memerintahkan para roh untuk sembunyi. Para prajurit ini dipimpin oleh Sohua. Ternyata para iblis menyerang. Mereka menghabisi para roh. Para roh terbakar dan berubah jadi asap putih. Salah satu pimpinan pasukan iblis menyerang Sohua. Yi Guok menolongnya dan membawa Sohua kabur. Yi Guok terkejut karena Sohua ini ternyata adalah kekasihnya ketika masih di dunia. Namun Sohua tak mengingat siapa Yi Guok. Dulu Sohua tewas dihabisi oleh penduduk desa karena dianggap penyihir. Yi Guok tak sempat menyelamatkannya. Setelah meninggal, roh Sohua menjadi Chunen. Chunen adalah roh yang terbebas dari derita dan ingatan mereka. Di markas pasukan iblis, pimpinan menerima laporan dari anak buahnya. Mereka sudah menghabisi semua malaikat putih. Namun Sohua berhasil kabur. Mereka yakin Sohua membawa batu suci Chuhen. Salah satu dari mereka mengatakan ada seorang yang menyelamatkan Sohua. Orang tersebut adalah Yi Guok. Mendengarnya, sang pimpinan terkejut. Sohua teringat pesan gurunya bahwa Bancu mendapat kekuatan dari kolam pemantulan. Bancu ini adalah pimpinan iblis. Untuk melawannya, hanya dengan meletakkan roh gurunya di kolam pemantulan saat bulan purnama. Jika surga tengah hancur, maka para roh tak akan dapat bereinkarnasi, sehingga tak akan ada kelahiran di dunia. Gurunya tersebut kemudian menyerahkan batu suci ke Sohua. Dia juga berpesan kepada Sohua agar mempertahankan surga tengah. Sohua pergi menuju kolam pemantulan. Yi Guok menyusulnya. Ketika sampai di hutan, kabut tebal tiba-tiba menutupi Yi Guok.
dan dia bertemu dengan pimpinan iblis. Yi Guak terkejut, karena ternyata pimpinan iblis adalah mantan pimpinannya di organisasi pemburu iblis Chu Yongdai. Yi Guak teringat, dulu Ban Chu yang mengajaknya bergabung dengan Chu Yongdai. Chu Yongdai adalah organisasi pemburu iblis bentukan pemerintah. Yi Guak mempunyai prestasi yang bagus, sehingga dia ditunjuk untuk menggantikan Ban Chu sebagai ketua Chu Yongdai. Pada suatu hari, Ban Chu mengajak Yi Guak untuk memberontak. Ban Chu ingin menghabisi salah satu menteri, karena menteri tersebut mengganggu istrinya. Yi Guak menolak dan melarangnya, namun Ban Chu tak mau mendengarnya. Pada malam harinya, Ban Chu dan anggota Chu Yongdai bergerak, namun mereka disergap. Anggota Chu Yongdai dihabisi semua. Yi Guak datang menolong Ban Chu, tapi Ban Chu memilih mati bersama anggota Chu Yongdai yang lain. Dan sekarang, roh Ban Chu dan teman-temannya menjadi iblis. Ban Chu mengatakan, jika dia berhasil merebut batu suci, maka tak ada kejahatan lagi di dunia. Tiba-tiba Yi Guak sudah berada di hutan kembali, dan Sehua sudah menodongkan pedangnya. Sehua menuduh Yi Guak bekerja sama dengan iblis. Yi Guak mengatakan kalau dia tak bekerja sama dengan iblis, dia hanya mengenal bahwa Ban Chu adalah pimpinannya di Chu Yongdai. Namun dia tidak tahu kenapa sekarang Ban Chu menjadi iblis. Dan pada akhirnya Sehua percaya pada Yi Guak. Di markas iblis, anak buah Ban Chu yang bernama Yewi memerintahkan Wonggul dan temannya untuk mengejar Sehua dan mengambil batu suci. Batu suci ini ternyata berfungsi untuk membuka gerbang ke dunia manusia. Mereka berdua dapat mengejar Sehua dan Yi Guak. Mereka berdua ini adalah teman-teman Yi Guak ketika di dunia. Namun sekarang mereka harus bertarung. Setelah melewati pertarungan yang sengit, Yi Guak dapat mengalahkan mereka berdua. Sehua dan Yi Guak melanjutkan perjalanan kembali, menuju kolam pemantulan. Mereka memasuki sebuah desa, tempat para roh dibersihkan dosa-dosanya. Ketika memasuki desa tersebut, Sehua terkejut karena para roh di sana pingsan semua. Dengan kekuatannya, Sehua menyadarkan kembali para roh. Namun tiba-tiba Yi Guak pingsan. Ketika Sehua memegang Yi Guak, dia dapat membaca pikiran Yi Guak. Sehua dapat melihat kenangan antara dirinya dan Yi Guak ketika di dunia. Yewi datang dan langsung menyerang Sehua. Sehua dapat meloloskan diri. Sehua bertemu dengan Hio. Hio ini ternyata mencintai Yi Guak. Namun Yi Guak tak pernah menerima cintanya. Ketika dia akan menyerang Sehua, Yi Guak sadar dari pingsannya. Hio tak jadi menyerang. Yewi datang dan langsung menyerang Sehua dan Yi Guak. Mereka berdua melarikan diri. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Sehua dan Yi Guak berhasil lolos. Mereka berdua kemudian tersesat di tempat Chang Busin. Chang Busin adalah roh sahabat Sehua yang tak mau bereinkarnasi. Chang Busin mengatakan, purnama 2 hari lagi. Jika Sehua melanjutkan perjalanan, dia bisa sampai di kolam pemantulan besok siang. Tiba-tiba para roh berlarian. Ternyata pasukan iblis di bawah pimpinan Yewi dan Hio datang. Sehua menyuruh para roh untuk sembunyi. Sehua menghadapi pasukan iblis seorang diri. Dia terdesak ketika melawan Yewi. Yi Guak datang membantunya. Yi Guak menyuruh Sehua pergi dan Yewi akan dihadapinya. Yi Guak bertarung dengan Yewi. Yewi terdesak. Ketika Sehua akan pergi, dia bertemu dengan Hio. Hio merasukinya. Sehua yang sudah dirasuki Hio menyerang Yi Guak. Yi Guak terkejut. Dia terluka karena serangan Sehua. Hio keluar dari tubuh Sehua. Dia menyesal karena telah melukai Yi Guak. Karena dia berharap ketika Sehua menyerang Yi Guak akan menghabisi Sehua. Tiba-tiba Yewi menyerang Yi Guak yang sedang terluka. Tapi serangannya dihadang oleh Hio. Hio terkena pedang Yewi. Mereka berdua pun tewas. Sehua kemudian mengobati luka Yi Guak. Namun Chang Busin mengatakan, bukan luka pedang yang parah, tapi akibat energi Ying yang sudah menyebar di tubuh Yi Guak. Yi Guak adalah manusia. Tak seharusnya dia ada di dunia roh.
Hal tersebut membuat energi yin dan yang di dalam tubuh Yi Guok tak seimbang. Untuk menyelamatkannya, Sehua dapat menggunakan kekuatan batu suci. Tapi jika Sehua melakukan hal tersebut, Sehua akan dihukum karena hal tersebut melanggar hukum surga. Sehua akan menderita ribuan tahun, dan pada akhirnya Sehua mengobati Yi Guok dengan energi batu suci. Dia tak peduli jika harus dihukum surga. Beberapa malam kemudian, Bancu datang menemui Yi Guok. Dia marah pada Yi Guok karena sudah mengkhianatinya. Bancu mengatakan, dia mencari batu suci untuk menghentikan kejahatan di dunia dengan cara menghabisi semua manusia, kemudian memulai dunia yang baru. Karena tak dapat mengambil batu suci dari tubuh Sehua, Bancu membawa Sehua pergi. Yi Guok menyusulnya. Ternyata di markas iblis sudah ada ribuan pasukan iblis menyambut kedatangan Yi Guok. Yi Guok bertarung dengan pasukan iblis. Setelah bertarung dengan sengit, akhirnya Yi Guok dapat mendekati Bancu. Mereka berdua berhadapan. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Yi Guok terdesak. Dia terluka. Sehua menggunakan kekuatan batu suci untuk menghancurkan kolam pemantulan. Bancu mengatakan, kalau Sehua melakukan itu, dia juga akan binasa. Namun Sehua tidak peduli. Yi Guok bangkit lagi dan akhirnya Bancu dapat dikalahkan. Keesokan harinya, Sehua dan Yi Guok duduk di atap rumah. Yi Guok bertanya, apakah kita akan bertemu lagi? Sehua tak menjawab. Dia hanya menatap Yi Guok sambil meneteskan air mata. Dan tubuh Sehua berubah menjadi cahaya dan terbang ke langit. Dan sampai di sini cerita pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya.